Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu bab 4, yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC didirikan, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu saling mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba semakin melemahkan kerajaan-kerajaan dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, semakin menderita ketika Daendels tahun 1808 sampai tahun 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rudi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyer Panarukan, untuk kepentingan militer membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van den Bosch tahun 1928. Sistem tanam paksa mewajibkan menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan ke pemerintah. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Misalnya Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Agen Tirtayasa di Banten, dan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajahan belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan bagi orang Belanda di Indonesia, misalnya Mr. Van den Venter, agar Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi melupakan edukasi, imigrasi, dan irigasi. Namun kepentingan politik balas budi ternyata bukan untuk kepentingan Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda. Contoh, irigasi untuk pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif karena lahirnya masyarakat terdidik atau memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya sangat terbelakang dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsa selanjutnya menjadi tokoh kebangkitan nasional. Pada kesempatan ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita sambung lagi dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa belajar dengan baik. Sebelum Ibu tutup, marilah kita baca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.